Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema masih tetap ya, Satrio Piningit atau Man from the East akan memberitakan dampak dari Nibiru atau planet X terhadap bumi. Ini bagian yang ketiga. Kita baca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Terima kasih. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 ini dikatakan bahwa Satrio Piningit yang disebut juga kalau menurut Wahyu pasal 10 itu malaikat sang surya, kalau menurut Yesaya 42 itu Man from the East, akan memberitakan kedatangan Tuhan dengan awan-awan. Pada saat itu setiap mata akan melihat dia. Semua bangsa yang ada di muka bumi ini akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, Bapak yang kasih Tuhan. Dan setelah itu semua bangsa yang ada di bumi ini akan meratapi dia. Ya, amin. Artinya peristiwa ini pasti terjadi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya pada saat itu Tuhan Yesus Kristus akan dikenali seperti orang mengenal Ia sebagai anak manusia dengan fisik, ya dengan tubuh yang dikenali manusia sejagat saat ini. Kalau orang sampai anak kecil melihat gambar, melihat film, melihat kalender, oh dia sudah mengenali itu Tuhan Yesus. Ya. Yeremia pasal 24 ayat 7 dibacakan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya, jadi Tuhan nanti akan memberikan hati untuk mengenal. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan orang yang diajar oleh Bapa itu nanti datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau orang itu belum datang kepada Tuhan Yesus Kristus, belum mengenal Dia, ya mungkin belum waktunya dan Bapa belum mengajar. Tetapi nanti kalau kita sampai kepada Wahyu pasal 1 ayat 7, ya Tuhan akan memberikan suatu hati untuk mengenal aku huruf besar, ya. Dan mereka itu akan mengerti bahwa akulah Tuhan. Dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Mereka itu akan bertobat dengan segenap hati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan pada waktu Wahyu pasal 1 ayat 7 nanti digenapi, maka tugasnya Satrio Piningit itu adalah menunjukkan, lihatlah, dia akan menunjukkan bahwa dia yang datang itu adalah dia yang pernah mereka salibkan, dia yang pernah mereka tikam 2000 tahun yang lalu, dan yang sepanjang zaman ya dihujat oleh manusia, disalibkan untuk yang kedua kalinya. Ya, itu nanti akan mereka lihat, ya, akan dilihat oleh manusia yang diciptakan, dan manusia tersebut akan mengenal bahwa yang datang itu adalah Sang Pencipta yang pernah disalibkan oleh manusia.
Kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 29 sampai 30. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 24 ayat 30 bahwa nanti yang pertama akan tampak tanda Anak Manusia. Dan baru kemudian Tuhan Yesus datang di dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya pernah sampaikan, jadi Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 1 itu dia datang di dalam Nibiru. Ya, kadang di sampingnya karena Nibiru dengan seluruh kelompoknya, karena dia merupakan bintang, ya, pusat dari tata surya. Ya, ada bintangnya atau ada mataharinya, kemudian ada kepalanya, ya, kemudian ada tanduknya dan ada ekornya yang panjang yang berisi triliunan meteor. Sehingga itu oleh orang Israel dikatakan sebagai tongkatnya Mesias. Kalau saudara perhatikan ayat 29, padahal judul di atasnya adalah kedatangan Anak Manusia, ya. Ayat 29 dikatakan segera sesudah siksaan itu. Ya, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Berarti sebelum peristiwa langit bumi, ya, bulan dan bintang-bintang ini digoncang, ada suatu siksaan yang dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 51 itu merupakan jawaban dari para murid yang pada waktu itu, ya, setelah melihat dahsyatnya bangunan bait suci, kemudian mereka duduk, ya, di daerah Bukit Zaitun. Kemudian para murid itu bertanya, karena Tuhan bersabda bahwa nanti bait suci ini akan diruntuhkan sampai tidak ada satu batu pun tertumpang pada batu yang lain, artinya akan diratakan dengan tanah. Nah, kemudian para murid bertanya, kapan bait Allah itu diruntuhkan? Kemudian apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia? Tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia. Ya, itu 3 hal yang ditanyakan para murid. Kemudian Tuhan menjawab mulai dari ayat 3, ya. Kita baca saja, ya, supaya saudara memiliki gambaran yang jelas tentang garis besar Wahyu, maksud saya Matius pasal 24. Kita baca ayat 1 sampai 14 dari Matius 24. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, kemudian murid-muridnya bertanya dan Tuhan mulai menjelaskan dari 3 pertanyaan tadi. Mari. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk Judulnya apa itu? bercakap-cakap. Ada judulnya enggak itu di atas ayat? Permulaan penderitaan. Nah, ini baru dikatakan permulaan penderitaan. Terus. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, jadi mereka bertanya, bila manakah itu akan terjadi
itu akan terjadi itu maksudnya sesuai dengan ucapan Tuhan ayat 1-2 bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Kapan itu nanti terjadi? Kemudian apakah tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia? Terus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika Tuhan Yesus itu melayani di bumi dan sesudahnya, Bapak yang kasih Tuhan, itu banyak orang mengatakan akulah Mesias, akulah Mesias, akulah Mesias, akulah Kristus. Ya, terus. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih ya. Jadi ayat 1-14 ini dikatakan Tuhan itu baru permulaan penderitaan. Kalau orang melahirkan begitu baru tanda-tanda awal dia akan melahirkan. Ya, ribuan urat sarafnya itu putus sebagai persiapan kelahiran. Bapak yang kasih Tuhan, sakitnya enggak karuan, tapi belum sampai bukaan. Ya mungkin baru menjelang bukaan 1 sudah sakitnya penderitaan, ya awal kelahiran. Karena dikatakan penderitaan akhir zaman itu oleh orang Israel dikatakan sebagai sakit bersalin. Nah ini baru permulaan. Ya, runtuhnya bait Allah pada tahun 70 Masehi. Ketika Tuhan mengucapkan firman tersebut masih tahun 30-an lebih sekian. Ya. Tapi banyak nabi palsu, banyak Mesias palsu, banyak Kristus. Ya. Sampai akhirnya timbul permasalahan dengan Kekaisaran Romawi, penjajah. Ya. Akhirnya bait suci itu runtuh tahun 70. Kemudian terjadi diaspora pertama, ya seiring dengan itu terjadi perkembangan Injil kerajaan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu tunggu sampai kamu nanti menerima kuasa, ya, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dia kalau Yahudi, ya yang bukan muridnya Tuhan mereka diaspora karena penganiayaan, tetapi murid-muridnya Tuhan mereka berdiaspora dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi karena Injil. Dan tentunya juga dengan penganiayaan karena akan disiksa sampai dibunuh karena nama Tuhan. Ini awal kemartiran, ya zaman kemartiran. Di situ juga para 12 rasul itu dibunuh, Rasul Paulus dan bahkan banyak orang Kristen. Bapak yang kasih Tuhan, ini awal penderitaan. Kemudian kita akan baca Injil Matius 24 ayat 15-28. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, sampai di sini dulu, ya nanti dilanjutkan. Ya,
judulnya tadi siksaan yang berat, ya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi sejak Tuhan Yesus itu masih di bumi dan sepanjang zaman itu selalu ada Mesias palsu, selalu ada antikris. Di sini dikatakan, ya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikan, ya, pembinasa keji seperti yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 11 ayat 31 itu pernah terjadi tahun 167 sebelum Masehi, ya. Itu Antiochus keempat Epiphanes, penguasa ke-8 dari kerajaan Seleukus, ia menggelari dirinya dengan Theos Epiphanes sebagai inkarnasi Tuhan. Dia membangun patung Zeus di Yerusalem di Bait Allah. Ia, ya, mempersembahkan korban babi di bait sucinya orang Yahudi. Nah, peristiwa ini oleh orang Yahudi dijuluki dengan sebutan kejijikan yang membinasakan. Itu terjadi tahun 167 sebelum Masehi. Nah, kemudian Tuhan menubuatkan lagi nanti, berarti nanti setelah zamannya Tuhan, ya. Kalau kamu melihat pembinasa keji, ya, berdiri di tempat kudus, maka orang harus memperhatikan. Nah, betul Bapak Ibu Tuhan, kejijikan yang membinasakan yang kedua itu ketika Kaisar Romawi yang namanya Hadrian yang berkuasa tahun 117 sampai 138 Masehi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Tepat pada tahun 135, ya, Hadrian ini menjanjikan dia akan membangun Yerusalem dan Bait Allah. Tahun 70 kan sudah dihancurkan. Nah, akhirnya orang Yahudi semuanya yang masih ada yang belum berdiaspora, ya, itu membantu pembangunan Bait Suci itu. Namun ketika sedang dibangun, mereka melihat gelagat yang aneh. Ternyata yang dibangun itu adalah, ya, bait suci untuk penyembahan, ya, Jupiter. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk penyembahan Jupiter. Jadi dibangun kuil, ya, bukan dibangun bait Allah, tetapi dibangun kuil untuk penyembahan Jupiter. Bahkan Bapak Ibu kasih Tuhan, Hadrian tadi membuat patungnya sendiri dan dia menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, inkarnasinya Tuhan, dan dia minta disembah. Nah, patung tersebut berdiri tepat tahun 135 Masehi. Akhirnya orang Yahudi memberontak. Awalnya, ya, Yahudi pernah lagi bisa mendirikan satu negara yang cuma berkuasa kurang lebih 3 tahun, bahkan sempat membuat mata uang. Kemudian dikatakan akan dibangunkan Bait Allah. Ternyata yang dibangunkan kuil untuk Jupiter, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan patungnya raja ditaruh di situ, minta disembah. Lah orang Yahudi marah, ngamuk dengan dipimpin pada waktu itu rajanya, ya, raja kecil, yaitu yang disebut sebagai Simon Bar-Kokhba, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia juga disebut sebagai Mesias, juru selamat, ya, memimpin peperangan tahun 135 Masehi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun Tuhan sudah memberikan peringatan kepada muridnya. Kalau kamu nanti melihat seperti ini, ya, kamu jangan eman-eman dengan barang-barangmu, langsung yang tinggal di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang diperanginan di atas rumah jangan ribut mengambil barang-barangnya, tetapi secepatnya melarikan diri. Tetapi orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan itu sudah mengatakan rombak Bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Jadi orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus itu tidak mempertahankan Bait Allah,
Karena apa? Bait Allah itu adalah tubuh Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, dia sudah paham itu, sehingga dia melarikan diri, Bapak yang kasih Tuhan, dan mereka selamat, dan mereka menjadi para penginjil, Bapak yang kasih Tuhan. Itu satu peristiwa yang dahsyat. Orang-orang Yahudi yang berperang, semuanya dibantai sampai habis, sampai dikatakan di dalam sejarah, ya, darahnya itu sampai banjir setinggi kang kuda, sampai setinggi mulutnya kuda, Bapak yang kasih Tuhan. Itu peristiwa yang terjadi tahun 135 Masehi. Itu satu kejijikan, ya, satu kejijikan di bait Allah tahun 135. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mereka tuh lari ke Yudea, mengungsi. Kemudian berdoa supaya peristiwa itu nanti jangan sampai kamu tidak bisa melarikan diri. Jangan sampai jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kalau pada hari Sabat mereka tidak bisa lari jauh. Cuma 2000 hasta, Bapak yang kasih Tuhan. Padahal Yudea mungkin lebih dari 2000 hasta. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Tuhan melompat. Bukan lagi tahun 135, tetapi ayat 21 ini dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Tolong Mas Yuda dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Ayat 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor even shall be. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan tentang adanya great tribulation, sengsara besar, ya, siksaan yang sangat dahsyat. Jadi dari tahun 135 ada peperangan, ada macam-macam kelaparan, kemudian Tuhan melompat kepada great tribulation, ya, yang terjadi tahun 538 sampai 1798 yang disebut inkuisisi, ya, mana orang Kristen, ya, mereka itu disiksa dengan siksaan-siksaan yang dahsyat. Dikatakan di sini, katakan siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi, Bapak yang kasih Tuhan, selama 1260 hari, ya. Itu dikatakan tidak pernah terjadi sejak awal dunia dan tidak akan terjadi lagi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi tahun 70 itu bait Allah dihancurkan, tahun 135 Masehi, ya, terjadi perang Bar Koba, terjadi diaspora total. Kalau orang Israel itu masuk, orang Yahudi masuk ke negaranya, ya, maka dibunuh, ya, tidak bisa masuk. Dan penderitaan tersebut dikatakan, penderitaan yang dahsyat tersebut langsung kepada Great Tribulation, inkuisisi dari tahun 538 sampai tahun 1798 Masehi. Kemudian langsung kepada Holocaust, ya, tahun 1941 sampai tahun 1945, ya, ketika pasukan sekutu itu, ya, pasukan sekutu utama itu Inggris, Amerika, Uni Soviet dan Tiongkok mengalahkan Nazi Jerman, maka Jerman itu melakukan Holocaust. Jutaan orang Yahudi dibantai, dimasukkan open, dibunuh, Bapak yang kasih Tuhan, dan banyak dari bangsa-bangsa lain, orang-orang lain. Itu penderitaan-penderitaan yang dahsyat. Tahun 70, 135, 538 sampai 1798, kemudian 1941 sampai 1945, Perang Dunia yang kedua itu, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kemudian pada waktu itu, ya, banyak mesias-mesias palsu, ya.
Kemudian kita akan beralih kepada ayat 29 sampai 36. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, jadi yang dimaksudkan segera sesudah siksaan tahun 70 Masehi, tahun 135, tahun 538 sampai tahun 1798, siksaan tahun 1041 sampai 1945 Holocaust. Segera sesudah siksaan-siksaan tadi, maka mulai masuk kepada akhir zaman, ya, di mana matahari, bulan, bintang itu mulai digoncang. Itu kan mulai akhir zaman. Ya, mari dilanjutkan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terima kasih. Ya, ayat 29 sampai 36 itu Tuhan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Segera sesudah siksaan terakhir itu Holocaust tahun 1941 sampai 1945 itu perang dunia. Nah, kemudian kedatangan Tuhan ditandakan dengan, ya, berdirinya negara Israel setelah 2000 tahun, ya, tercerai-berai. Ada artikel mengatakan suatu bangsa itu kalau sudah tercerai-berai selama kurang lebih 500 tahun, maka itu sulit untuk bangkit. Tapi Israel ini pilihan Tuhan, dan Israel ini, Bapak yang kasih Tuhan, hancurnya, berantakannya, berdiasporanya, itu karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, tidak taat. Namun Tuhan berjanji, ya, bahwa nanti satu saat mereka itu akan dijangkau kembali, akan dipulihkan. Maka 14 Mei tahun 1948 itu kan cuma berselang 3 tahun setelah berakhirnya Holocaust tahun 1945. Maka pohon ara itu mulai bertunas, dan dikatakan 14 Mei tahun 1948 itu merupakan ambang pintu kedatangan Tuhan. Jadi saat itu ketika Israel itu merdeka, Tuhan itu mau datang itu sudah di ambang pintu, sudah menjelang keluar. Bapak yang maksud Tuhan, padahal, ya, dari tahun 48 sampai tahun 2022 itu ada waktu 74 tahun. Ada waktu 74 tahun. Namun demikian Tuhan belum datang sampai tahun 22 ini. Karena kita ingat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan kalau kita berbicara tentang hari Tuhan maka sehari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu sama dengan sehari. Maka kalau 74 tahun itu hanya 1 menit, 78, artinya tidak sampai 2 menit. Ya, dari kemerdekaannya Israel sebagai ambang pintu kedatangan Tuhan sampai sekarang ini belum ada 2 menit. Bapak yang kasih Tuhan, kalau dihitung menurut hitungan kerajaan surga 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Nah, kemudian Matius 24 ayat 37 sampai
43. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyenapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terima kasih. Ayat 45 sampai 51 itu ya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu ada hamba Tuhan yang jahat dan ada hamba Tuhan yang setia. Nah, di dalam ayat 37 sampai 44 ya, Tuhan akhirnya mengatakan tanda kedatangan Tuhan itu kemerdekaan Israel, tanda kesudahan bumi yaitu kalau nanti Tuhan datang seperti pada zamannya Nabi Nuh. Bapak yang kasih Tuhan, pada zamannya Nabi Nuh itu ada Nuh yang terpilih karena orangnya ya taat, hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Kemudian diperintahkan membuat bahtera. Karena pada waktu itu hiduplah orang-orang raksasa keturunan para malaikat yang jatuh dengan perempuan-perempuan yang cantik. Mereka itu merusak jagat raya, bahkan merusak seluruh tatanan alam semesta. Mereka juga makan binatang, mereka juga makan manusia. Ya, raksasa itu juga makan manusia. Kalau saudara membaca sejarahnya tanah Jawa itu, ya, sejarah Aji Saka itu, Bapak yang kasih Tuhan, raksasa itu makan manusia. Sehingga Tuhan memerintahkan Nuh karena bumi akan ditenggelamkan oleh air bah. Nah, demikian juga pada akhir zaman yang waktunya kegenapan kitab Wahyu itu 7 tahun, itu menurut hitungan 2 Petrus pasal 3 ayat 8 itu hanyalah 10 menit. Ya, jadi pada menit-menit awal itu terjadi kebinasaan oleh air bah. Sementara orang-orang pilihan yang sudah dimitigasi ya, itu akan masuk ke dalam bahtera. Tentunya orang-orang yang seperti Nabi Nuh dan keluarganya. Sementara yang lainnya nanti akan mengalami nasib seperti Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai seterusnya. Mereka itu menderita kelaparan, kehausan, ditimpa disengat matahari, bahkan ditimpa segala jenis panas yang ada pada waktu itu. Namun mereka mencuci jubahnya di dalam darah anak domba, ya, mereka taat kepada perintah Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam Mika pasal 7, ya, ayat 1 dan seterusnya itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya, berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita menanggapi ya ucapan Tuhan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44, itulah yang nanti akan disebut sebagai hamba yang setia atau hamba yang jahat. Ya. Dari sikapnya itu nanti akan dikatakan oleh Tuhan sebagai hamba yang setia atau sebagai hamba yang jahat. Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang ada yang masuk ke dalam bahtera, ada yang mengalami panasnya matahari dan segala macam panas, kelaparan, kehausan, namun mereka ya mencuci jubahnya di dalam darah anak domba dan jumlahnya itu sangat banyak tidak terhitung. Namun ada yang binasa dipenggal kepalanya oleh antikris, yaitu setan-setan yang muncul pada waktu itu, ya,
yang turun dari matahari, dari bulan yang tadinya disembah, matahari yang tadinya disembah, dari bintang-bintang, dari rasi-rasi bintang yang tadinya disembah, ditaati, semuanya itu turun, dipakai oleh Tuhan, menjadi pasukannya Tuhan untuk membinasakan orang fasik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat nubuatan datangnya Nibiru. Alkitab Perjanjian Lama itu ya berkali-kali menubuatkan datangnya Nibiru, namun tentu tidak disebut Nibiru karena bahasa Nibiru itu bahasa orang Sumeria yang tinggal di daerah Sungai Efrat ya. Kita baca Bilangan pasal 24 ayat yang ke-17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ya, Moab itu ya yang menyuruh Bileam. Kalau sudah membaca pasal 22-23, Bileam ya, Raja Moab itu menyuruh Bileam untuk mengutuki Israel. Ya. Nah, Set itu ya umat manusia, anaknya Adam, tetapi yang tercipta sesudah kejatuhan, sehingga kelakuannya seperti bapaknya, seperti Adam. Kita akan baca Ayub 38. Ayub 38 ayat 21-22. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hutan batu? Ayat 23. Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan perperangan. Nah, jadi ya perbendaharaan salju atau perbendaharaan hujan batu ya itu sudah lama disimpan oleh Tuhan. Tuhan punya gudangnya. Nah, Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah engkau melihat ya perbendaharaan salju dan perbendaharaan hujan batu? Kamu waktu itu tuh sudah ada di dalam bank roh, ya. Dikatakan yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi untuk kegenapan kitab Wahyu, nanti puncaknya perang Harmagedon, ya, pokor yang ke-7, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka ada hujan salju dan hujan batu. Ya, hujan salju bukan hujan salju kecil-kecil itu, tetapi besar, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan hujan batu. Ya, kita baca Yesaya 13. Ayat 3 mulai. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Nah, mereka itu pasukan orang-orang perkasa itu biasanya disebut Giborim atau para raksasa. Seperti yang dituliskan di dalam Yoel pasal 2 ayat 2, ya. Mereka itu pasukannya Tuhan. Mereka itu datang dari negeri yang jauh, dari ujung langit. Jadi Nibiru itu datang dari negeri, satu daerah yang sangat jauh sekali dari ujung langit, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk melaksanakan amarah Tuhan dan untuk merusakkan seluruh bumi. Terus Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka, mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan.
Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Terima kasih. Ya. Jadi murka Tuhan itu dinyatakan melalui datangnya pasukan yang besar, para raksasa yang datang dari tempat yang jauh. Ketika mereka itu berbaris, barisannya itu diteliti oleh Tuhan sebagai sang komandan. Tuhan itu bisa pakai siapapun, alam semesta itu ciptaan Tuhan. Orang jahat bisa dipakai Tuhan, ya, seperti Nebukadnezar dari Babel itu dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda 70 tahun. Seperti Raja Kores tidak mengenal Tuhan, tetapi dia diurapi Roh Kudus, dipakai untuk memulangkan Yehuda. Dengan seluruh kekayaan bait Allah tidak ada yang dikorupsi oleh Kores. Bahkan diberikan sangu, pasukan, pengawal yang sangat banyak. Apa yang kasih Tuhan? Tuhan bisa pakai siapapun. Karena semuanya dalam genggam kuasa Tuhan. Orang baik, orang jahat, ya, para malaikat, alam semesta, semuanya itu di dalam genggaman Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga ketika Tuhan itu murka, maka Nibiru dan pasukannya itu menjadi tongkat Raja Mesias. Seperti bilangan 24 ayat 17 tadi. Kita akan baca juga Yesaya 24. Ayat 18 dan seterusnya. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Terima kasih. Saudara bayangkan ya, bumi itu bulat. Maka ketika Tuhan datang dengan Nibiru sebagai tongkatnya, kemudian bumi itu ya dipukul melalui tongkat tersebut. Saudara lihat permainan-permainan kasti atau apa ya, ketika dipukul sama tongkat yang dahsyat dan yang memukul itu Sang Maha Kuasa. Maka bumi tadi dikatakan berguling-guling keluar dari tempatnya seperti orang mabuk, seperti gubuk yang reot ditendang, ya, akhirnya rebah, hancur, remuk, tidak bangkit lagi. Bapak yang kasih Tuhan, kalau dibayangkan bola yang lebih besar, mungkin bola untuk sepak bola itu, ya, ditendang oleh Yang Maha Kuasa, tentu terlempar dari orbitnya, kemudian berguling sampai akhirnya hancur. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah nasibnya bumi, ya. Kemudian kita baca juga Yoel pasal 2 ayat 10 dan 11.
Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Terima kasih. Kita lanjutkan pasal 3 ayat 15 dan 16. Ayat 12. Baiklah bangsa-bangsa. Ayat 15. Ayat 15. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Ya, umat Tuhan dan Israel itu dilindungi. Ya, umat Tuhan itu umat pilihan, sekalipun dia goyim, tetapi percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Amos yang kelima, ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Ya, Melawan judulnya. perkosaan keadilan. Ya. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belanti, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak orang-orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ya, orang yang berakal budi itu akan berdiam diri. Ya, dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita lebih baik banyak berdiam diri, datang di kaki Tuhan, kita bincang-bincang, kita berkata-kata kepada Tuhan. Karena kadang-kadang orang omong jadi salah. Ya, kalau sedang terjadi perkosaan keadilan, kalau sedang terjadi orang menyuap, ya, kalau sedang terjadi korupsi, orang ngomong bisa jadi salah, orang menjadi saksi bisa dibakar. Lebih baik berdiam diri, ya, dengan berkeluh kesah seperti Lot. Berkeluh kesah itu artinya banyak menaikkan keluh kesah, berdoa di dalam bahasa roh. Nanti Tuhan itu tahu menyelamatkan ya orang benar, dan Tuhan tahu menyimpan orang fasik untuk hari penghakiman. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita baca Lukas pasal 21. Kalau tadi kita melihat perjanjian lama memberikan nubuat-nubuat, para nabi diperintahkan Tuhan untuk bernubuat. Kita akan melihat perjanjian baru Lukas 2 pasal 21 ayat 25. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, menghadapi lautan, ya, bergelombang sangat dahsyat, sampai orang itu tahu-tahu saking takutnya dia mati. Ya, jantungan melihat ke langit, kuasa-kuasa langit goncang, bintangnya pada jatuh. Ya, matahari bulannya tidak lagi bercahaya. Itu tanda kedatangan Tuhan. Kemudian kita akan membaca KPR pasal
17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Ya, ini nubuat dari Yesaya pasal 46. Seorang yang dipakai Tuhan melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman. Kalau pada zaman dulu Tuhan memakai seorang yang bernama Musa ya untuk menghukum Mesir dengan 10 tulah. Tetapi pada akhir zaman Tuhan akan memakai seorang ya, dan seorang ini nanti mempunyai kelompok yang disebut hierarki 1770 490 yang akan melaksanakan penghakiman atas dunia. Buktinya ya, kemampuannya itu diperoleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya. Nanti pada akhir zaman kegenapan dari nubuat yang tadi sudah kita baca itu nanti akan terjadi di dalam kitab Wahyu. Ya. Kalau menurut Keluaran pasal 12 ayat 23 sakat ya. Kita baca saja Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, bahasa Indonesianya pemusnah, bahasa Inggrisnya destroyer, bahasa Ibraninya sakat. Sakat itu artinya menghancurkan, merusak, meruntuhkan, menjadikan puing-puing, memusnahkan, menghantam bertubi-tubi. Jadi menghantamnya itu bukan sekali, tetapi menghantam bertubi-tubi, menjungkir balikkan. Dia itu disebut sebagai perusak, penghancur. Dia itu adalah alat murkanya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan perintah, ya, seperti tadi di dalam Yoel. Tuhan memberikan perintah kepada pasukannya. Ini biru beserta seluruh jajarannya yang isinya adalah orang-orang kuat yang jumlahnya sangat besar. Itu pasukan Tuhan untuk membuat bumi ini menjadi morat-marit. Tadinya seperti Taman Eden menjadi padang gurun yang berantakan, bahkan hancur, remuk, redam ya, dan tidak bangkit lagi. Yesaya 13, Yesaya 24 mengatakan demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sedangkan Nibiru atau planet X atau Sakat itu nanti akan menghancurkan bumi secara total pada akhir zaman ketika kitab Wahyu itu digenapi dalam wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor murka Tuhan. Ya, 7 meterai itu dibuka oleh anak domba. Meterai yang pertama terjadi kegerakan kuda putih, meterai yang kedua kuda merah, terjadi peperangan melanda bumi antar suku, antar kaum, antar negara. Pada waktu itu damai sejahtera diambil dari bumi, itu meterai kedua. Meterai ketiga kuda hitam, bumi dilanda kelaparan ya, sehingga dikatakan secupak gandum itu harganya 1 dinar. Secupak itu 0,95 liter, artinya tidak sampai 1 liter ya, harganya sedinar. Sedangkan 3 cupak jelai itu harganya sedinar. Sedinar itu upah pekerja 1 hari. Matius 20 ayat 22 ya. Jadi upah kerja sehari itu cuma dapat beras tidak sampai 1 liter. Bapak yang kasih Tuhan, kalau dibelikan jelai ya, itu dapat 3 liter kurang. Ya, padahal orang hidup kan bukan cuma gandum tok. Sekarang ini butuh macam-macam, butuh minyak, butuh gula, butuh garam, butuh LPG, butuh macam-macam. Nah, cuma bisa beli
gandum secupak. Namun demikian Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Orang yang diurapi Roh Kudus, anggur itu bicara ya, kebun anggurnya Tuhan, anggur itu juga bicara tubuh dan darahnya Tuhan, maka itu tidak akan dirusak. Seperti layaknya orang Israel di Gosen, ya dilindungi. Kemudian meterai yang keempat, kuda kelabu, ya yang ditunggangi oleh maut dan kerajaan maut. Kalau bahasa Inggrisnya death, ya death dan hell, ya itu membunuh 1/4 dari penduduk bumi dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang-binatang buas. Meterai kelima, roh di bawah mezbah. Bapak yang kasih Tuhan, mereka yang dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Mereka itu martir sejak gereja perdana, gereja pertengahan, sampai gereja akhir zaman, ya yang dibunuh oleh antikris. Wahyu 20 ayat yang keempat. Meterai yang keenam, ya itu munculnya belalang-belalang penyiksa. Mereka itu alien-alien yang keluar dari lubang jurang maut yang jumlahnya sangat banyak. Mereka dilarang merusak pohon-pohon, tapi khusus untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Sampai manusia itu menjerit pengen mati, tetapi maut pada waktu menghindar. Tidak bisa mati, cuma sakit selama 5 bulan. Itu meterai yang keenam. Meterai yang ke-7, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya itu kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ketika terjadi bumi itu berguling-guling, ya maka terjadi penyembahan, sembahyang senyap setengah jam. Karena diprediksi berguling-gulingnya sampai remuknya biru itu, ya ketika terjadi polsip itu kurang lebih 28 menit. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan itu menjadi persiapan juga untuk peniupan 7 sangkakala, ya. Ketika sangkakala pertama ditiup itu terjadi hujan es dan api bercampur darah. Berarti Ayub 38 ayat 21 sampai 23 itu digenapi, ya. Hujan salju dan hujan batu yang disiapkan untuk masa penghakiman, masa penghukuman, masa peperangan, ya. Hujan es dan api bercampur darah, semuanya dilemparkan ke bumi sehingga bumi itu sepertiganya terbakar. Itu sangkakala pertama. Bumi itu sepertiganya kebakar. Pohon-pohon sepertiganya terbakar, seluruh rumput-rumputan itu hangus. Itu sangkakala pertama. Sangkakala yang kedua, ya sesuatu seperti gunung besar yang menyala oleh api dilemparkan ke laut. Sehingga sepertiga laut itu menjadi darah, sepertiga yang bernyawa di laut dan sepertiga kapal itu binasa. Itu sangkakala kedua. Sangkakala ketiga, bintang besar menyala, bintang Absintus menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air, sepertiga semua mata air menjadi pahit. Saat itu banyak sekali orang yang mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian sangkakala yang keempat, sepertiga matahari, bulan dan bintang itu dipukul atau terpukul sehingga sepertiganya itu, ya sepertiga nyalanya menjadi gelap, ya sepertiga siang menjadi gelap, sepertiga malam semakin lebih gelap lagi. Kemudian sangkakala yang kelima, ya bintang jatuh dari langit, ya masuk ke lubang jurang maut, ya kemudian keluarlah alien-alien yang sangat dahsyat. Tadi kebalik, ya. Jadi sangkakala yang kelima dengan meterai yang kelima. Kemudian sangkakala yang keenam, 4 malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Mereka itu tentara raksasa yang tadi dikatakan orang-orang perkasaku di dalam Yesaya pasal 13, ya tentara raksasa yang berjumlah 200 juta, ya
Mereka itu tentara Yajud dan Majud. Mereka itu tentara bionik yang tingginya bisa 4 meter. Mereka itu tentara yang tidak bisa dilukai karena itu tentara buatan Yajud dan Majud. Semua negara besar itu sudah membuat tentara-tentara bionik, Bapak yang kasih Tuhan, ya, untuk perang di dalam sangkakala yang ke-6. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, sangkakala yang ke-7 yaitu pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Semua bangsa telah marah, tetapi amarahnya Tuhan juga sudah datang, ya, untuk masuk dalam perang Harmagedon. Kemudian terjadi kebangkitan dan keubahan, dan Tuhan memberikan upah. Bait suci terbuka, tabut perjanjian kelihatan, terjadilah kilat, halilintar, deru guruh, gempa bumi, hujan es yang sangat lebat. Itu sangkakala yang ke-7, ya. Jadi masing-masing meterai ke-7 berjalan, sangkakala ke-7 berjalan, tetapi nanti mengakhiri pada puncaknya kiamat sangkakala ke-1 ditambah, maksud saya sangkakala yang ke-7 ditambah meterai yang ke-7 ditambah bokor yang ke-7 itu serentak. Itu pada puncak perang Harmagedon. Sekarang kita akan membaca penghukuman 7 bokor murka Allah. Kita baca Wahyu pasal 15 ayat 1. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, jadi murka Tuhan, kemarahannya Tuhan kepada orang fasik itu baru berakhir ketika 7 bokor murka Allah itu sudah dicurahkan. Ya, buminya sudah remuk redam, sudah keluar dari orbitnya. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya sudah hancur. Orang yang selamat sudah berada di dalam kapal menonton semua penghukuman atas orang fasik seperti yang dikatakan Mazmur 91 itu. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membaca ya penghukuman 7 bokor murka Allah mulai dari Wahyu 16 ayat 1. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar,
yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Terima kasih. Ya, jadi hujan batu dan hujan es yang disimpan oleh Tuhan di gudangnya untuk hari terakhir itu nanti akan turun, tumpahkan ke bumi pada saat sangkakala ditiup dan pada saat bokor murka Tuhan dicurahkan. Dan sangat dahsyat itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat bokor ketujuh itu dicurahkan. Dikatakan 100 pon. 100 pon itu berarti hampir 50 kilo. Beratnya masing-masing itu 50 kilo hujan es itu menimpa manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, begitu dahsyatnya dan waktunya itu sudah sangat dekat. Ialah saudara yang terhimpun sebagai hierarki yang memegang kunci mesabu itu yakin bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan sudah perintahkan, yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sendiri akan melaksanakannya. Kita ini cuma hamba-hamba kecil. Kita tidak bisa melaksanakan semuanya tadi. Kita cuma memberikan aba-aba melalui ya kunci-kunci mesabu. Nah sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita akan menyelamatkan diri ketika Nibiru itu nanti menghantam bumi. Dampaknya seperti yang sudah kita baca. Kita akan membaca Wahyu pasal 1. Ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau 2000 tahun yang lalu ketika pewahyuan ini diberikan kepada Yohanes, Tuhan berkata waktunya sudah dekat. Kalau 14 Mei tahun 1948 Tuhan katakan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Maka setelah 74 tahun, yaitu sekarang ini tahun 2022, kalimat apa kiranya yang pantas? Apakah waktunya sudah dekat? Apa sudah di ambang pintu? Bapak kasih Tuhan, tentunya lebih dari itu. Sebab itu di sini dikatakan berbahagialah yang membaca kitab Wahyu, yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan terutama yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kalau Wahyu pasal 6 ayat 6, maka ketika kelaparan dahsyat itu terjadi, ketika nanti terjadi kelangkaan pangan, kesulitan air bersih, Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada yang namanya LPG, orang mencari ya sumber energi dan lain-lain, tidak ada. Jalur komunikasi semuanya diputuskan. Bapak yang kasih Tuhan, ketika
reaktor-reaktor nuklir itu dihantam dan meledak. Bapak yang kasih Tuhan, sangat dahsyat peristiwanya, maka Tuhan berjanji minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Orang yang diurapi Roh Kudus dan orang yang senantiasa berharap kepada korban Kristus, menjadikan dirinya sebagai kebun anggurnya Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5 digenapi, di mana orang kudus, ya, hierarki sedunia itu berdoa. Bapak yang kasih Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan tetapi bumi dihukum. Wahyu 16 ayat 15 mengatakan Tuhan datang sebagai pencuri, sebab itu berjaga-jaga, ya, dan memperhatikan pakaian kita masing-masing. Berjaga-jaga itu artinya sembahyang dan memperhatikan pakaian hidup kita. Jangan sampai pakaian hidup kita, kepribadian kita tuh rusak. Karena apa? Karena kesulitan hidup. Jangan sampai kepribadian kita sebagai tubuh Kristus itu rusak. Karena apa? Karena tidak punya uang. Jangan sampai kepribadian hidup kita itu rusak. Karena apa? Tidak ada yang dikerjakan nek wong Jawa ora nek sing dicakke. Ya, ora nek sing dicakke. Biarlah seperti janda Sarfat. Sekalipun cuma punya minyak beberapa tetes, tepung segenggam, dia sedang mencari kayu, ya, untuk nanti dibuat menjadi seperti apem gitu, ya, kecil untuk dia dan anaknya. Dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi karena memang musim kelaparan di Israel. Kemudian mati. Namun datanglah Elia yang diutus Tuhan. Pada malam harinya, ya, janda Sarfat itu jiwa rohnya dibawa Tuhan. Kemudian diberitahu, kamu nanti akan kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan. Kamu utamakan, kamu layani baik-baik, kamu buatkan roti kecil. Nanti kamu akan terpelihara. Ketika jiwa rohnya diberitahu, dia jawab sama Tuhan, nggih Gusti, nggih. Tapi ketika Elia datang, ya ternyata enggak kepanggih. Baru setelah Elia mengatakan, kamu nanti akan diberkati Tuhan, tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis, sampai nanti Tuhan melawat umatnya. Nah, kemudian Elia taat. Dan kenyataannya tepung di dalam, ya, tempayannya tidak habis, minyak di dalam buli-bulinya juga tidak habis sampai Tuhan melawat orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan, sekarang ini semua orang hidupnya sulit. Negara-negara besar di luar negeri itu sudah mulai kehabisan energi. Mereka tidak punya tepung. Tentu ada juga yang kaya raya, berkelimpahan. Tapi orang-orang yang miskin itu lebih banyak dari orang kaya. Semuanya sulit. Nah, biarlah kesulitan itu tidak membuat kita kehilangan identitas sebagai hierarki. Ya, jangan sampai karena kesulitan tiap hari misuh-misuh, tiap hari ngamuk-ngamuk, tiap hari mengeluh, mencaci maki sana sini. Itu namanya orang fasik. Bapak yang kasih Tuhan, itu namanya orang fasik. Kita di sini masih dilindungi Tuhan. Orang di Ukraina setiap saat dinuklir, ya, setiap saat orang kehilangan orang tuanya, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya. Kita di sini aman. Ya, sebab itu apapun yang terjadi kita bersyukur. Kita menjaga pakaian hidup kita. Ya, semoga Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengurapi dan memberikan pemahaman dan membuat saudara selalu kuat sampai Tuhan datang. Kita akan pujikan Yesaya 5:23.